Selamat pagi anak-anak, kita akan membahas topik untuk ujian akhir semester kita dimulai dari bab 11 sampai bab 14. Nah, bab 11 kita bahas tentang tingkat organisasi kehidupan. Nah, topik yang pertama akan kita bahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi sebelumnya kita harus bahas dulu mengenai sel dan pengertiannya sampai tingkat individu. Anak-anak pasti masih ingat pengertian sel ya, bagian terkecil dari makhluk hidup. Jaringan kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan saling bekerja sama. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang sama dan saling bekerja sama. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang berbeda tapi saling bekerja sama. Nah, kumpulan dari beberapa sistem organ ini ada di tubuh organisme. Nah, atau biasa kita sebut juga dengan individu. Oke, berikutnya kita akan membahas makhluk hidup jenis eukariotik dan prokariotik. Nah, kata kuncinya adalah keberadaan dari inti sel dari makhluk hidup tersebut. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya, prokariotik belum memiliki kulit inti sel, sedangkan eukariotik sudah memiliki kulit inti sel. Lalu asam nukleotnya di mana? Prokariotik itu asam nukleotnya berada di seluruh cairan selnya, sedangkan eukariotik itu berada di inti sel, mitokondria maupun plasmidnya. Lalu jenisnya siapa saja? Untuk prokariotik adalah anggota dari Monera, sedangkan eukariotik anggotanya dari Protista sampai kingdom Animalia. Oke, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan kita lihat pastinya untuk organ ada 3 bagian, kulit, cairan, dan inti sel. Nah, untuk membedakan mereka berdua adalah yang pasti kulit dari sel tumbuhan ini ada 2 lapisan, yaitu membrannya dan dinding sel yang terdiri dari selulosa dan bagiannya. Serta pada sel hewan ini hanya memiliki membran sel yang terdiri dari peptidoglikan dan sejenisnya. Terus yang kedua, keberadaan dari alat gerak pada sel hewan ada, sedangkan sel tumbuhan tidak. Keberadaan dari yang namanya kloroplas pada sel tumbuhan ada, sedangkan sel hewan tidak ada. Kemudian keberadaan lisosom untuk penghancur sel ataupun bagian yang dalam selnya rusak. Ini ada di sel hewan dan sel tumbuhan tidak ada. Dan nanti keberadaan vakuola makanan yang lebih besar pada sel tumbuhan dibandingkan sel hewan. Oke, kita akan cek fungsi dari organel sel. Ini ada beberapa. Keberadaan retikulum endoplasma ada 2 macam, yaitu kasar dan halusnya yang sama-sama berfungsi sebagai pengangkut zat makanan. Ribosom sebagai tempat menghasilkan protein. Mitokondria ini adalah tempat penghasil energi di dalam sel. Vakuola ada 2 macam, 2 vakuola makanan dan vakuola berdenyut. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan hasil-hasil metabolisme maupun sekresi. Lisosom tempat penghasil enzim pencernaan yang pada sel hewan. Plastida ini biasa kita bilang dengan kloroplas, tempat untuk fotosintesis. Sentrosom yang hanya dimiliki sel hewan untuk mengatur pembelahan sel. Dan badan mikro untuk memberi bentuk pada sel. Selanjutnya kita akan membahas organel yang berfungsi sebagai penghasil energi pada tumbuhan, yaitu kloroplas. Di sini akan terjadi proses yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di grana atau di tumpukan tilakoid, sedangkan untuk reaksi gelap di stroma atau ruangan kosong di antara tilakoid. Mitokondria merupakan organel penghasil energi bagi sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, pada manusia, salah satu contohnya, sari makanan yang diperoleh itu berasal dari sistem pencernaan, kemudian sari makanan tersebut diangkut oleh plasma darah sampai ke sel-sel tubuh. Nah, jika sel tubuh menerima sari makanan dalam jumlah yang besar, maka mitokondria akan membuat permukaan dalam dari membran dalamnya itu semakin meluas untuk menghasilkan energi yang semakin banyak. Nah, jika sari makanannya itu sedikit yang diterima oleh si sel, maka dia akan mengurangi permukaan dari membran dalam mitokondria dan bahkan bisa sampai mematikan selnya tersebut jika sari makanan itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada diterima oleh mitokondria untuk menghasilkan energi bagi tubuhnya.
Nah, berikut ini adalah perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Anak-anak bisa membacanya sendiri dan tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan di awal, terutama mengenai kulitnya, kemudian keberadaan plastida, lisosom. Dan cadangan makanan ternyata ada juga disimpan oleh sel hewan berupa lemak dan glikogen, sedangkan tumbuhan adalah zat pati ataupun glukosa. Selanjutnya kita akan membahas satu tubuhnya tumbuhan. Pastinya anak-anak sudah tahu adanya daun, batang, dan akar. Nah, di organ-organ tersebut ternyata terdapat juga jaringan-jaringan di dalam tubuh tumbuhan, yaitu adanya meristem, pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut. Nah, jaringan-jaringan tersebut itu penyusun dari hampir seluruh dari tubuhnya tumbuhan. Nah, yang pasti untuk jaringan pengangkut pastinya ada di seluruh, mulai dari akar sampai ke daun. Nah, untuk jaringan meristem itu adanya terdapat di bagian ujung-ujung akar ataupun ujung batangnya tumbuhan. Dan jaringan dasar itu terdapat di seluruh tubuhnya tumbuhan. Dan jaringan pelindung itu di permukaan dari tubuh tumbuhan. Salah satu organ di dalam tubuh tumbuhan adalah akar. Di sini ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Anak-anak pasti sudah paham mengenai jenis-jenis ini. Nah, jaringan apa yang ada di sini? Yaitu yang pertama, jaringan meristem yang terdapat di ujung-ujung akar yang bersifat membelah. Kemudian ada jaringan pelindung, ini terdapat di permukaan tubuhnya tumbuhan itu. Kemudian ada jaringan parenkim ataupun jaringan dasar, dan di sini juga bisa tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian keberadaan jaringan pengangkut, silom dan floem, serta nanti ada jaringan penyokong. Nah, di sini ada keberadaan sklerenkim dan kolenkim. Oke, bab 12 ekosistem. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian ekosistem, paling sederhananya adalah individu. Kemudian populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa individu yang beda jenis. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bioma itu adalah tempat tinggal di antara hewan dan tumbuhan serta lingkungannya, nanti tergantung dengan garis lintang yang ada di permukaan bumi kita. Kemudian nanti paling besarnya adalah biosfer. Jadi anak-anak, contohnya gini, jika di satu ruangan adanya kamu sendirian, maka kamu dikategorikan di lingkungan individu. Tapi jika di ruangan kamu itu ada kamu, terus ada nyamuk, ada lalat, berarti sudah dalam kategori komunitas. Dan juga bisa dikategorikan ekosistem karena adanya udara di ruangan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang arus energi dan siklus materi. Jadi anak-anak, nanti kalau ada yang bertanya, siapa sih sumber energi pada bumi? Yaitu cahaya matahari. Terus, siapa yang pertama kali menikmati untuk cahaya matahari serta 100%-nya energi cahaya matahari sesuai dengan kebutuhannya? Itu adalah tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau akan menikmati 100% cahaya matahari sesuai dengan kebutuhannya, yaitu di aktivitas fotosintesis. Nah, aktivitas fotosintesis akan menghasilkan zat makanan. Nah, zat makanan ini nanti akan digunakan oleh tumbuhan tersebut untuk beraktivitas, kemudian untuk berkembang biak dan lain sebagainya. Ternyata ada juga cadangan makanan yang disimpan oleh si produsen. Lalu, produsen ini akan dimakan oleh si konsumen satu atau biasa disebut juga dengan herbivore, hingga berikutnya sampai ke konsumen puncak. Kalau di gambar ada konsumen 3. Nah, nanti yang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Siapa saja dekomposer, anak-anak? Kemudian kalau kita bahas mengenai proses makan memakannya dengan satu arah seperti di gambar, itu adalah rantai makanan. Oke, kita selanjutnya akan membahas mengenai proses makan memakan dengan banyak pilihan makanan yang biasa disebut juga dengan
jaring makanan. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di sini ada keberadaan garis biru. Ini adalah alur makanannya ataupun makanannya siapa aja. Kemudian nanti ada garis coklat. Ini artinya jika makhluk hidup tersebut mati akan diuraikan oleh dekomposer. Oke, kita cek satu jalur, yaitu keberadaan si tikus. Tikus di sini memakan biji ok. Kemudian tikus dimangsa oleh ular dan dimangsa oleh elang. Oke. Nah, apa yang akan terjadi jika tikus di sini kondisinya punah atau dibasmi? Maka akan berdampak terhadap makanannya berupa tanaman oak dan predatornya. Untuk makanan yang bernama oak ini, biji oak, dia akan tersebar luas karena predatornya itu berkurang. Sedangkan bagi ular dan burung elang, ini sumber makanannya karena berkurang satu jenis akan mempengaruhi pola hidupnya. Maka nanti jumlah dari kedua predatornya ini akan semakin sulit untuk berkembang biak dengan maksimal. Tapi si ular ini memiliki pilihan makanan berupa salamander dan burung kecil. Begitu juga sama elang. Nah, keberadaan hewan kecil ini masih ada, maka kehidupan si ular sama si elang ini masih aman, masih bisa berkembang biak walaupun jumlahnya akan lebih terbatas. Nah, apa jadinya jika tumbuhan oak ini yang tidak ada? Maka ekosistem di sini pasti akan hancur. Apa jadinya jika dekomposer yang tidak ada? Maka semua sisa-sisa makhluk hidup dari lingkungan tersebut tidak akan terurai dan mengakibatkan semua makhluk hidup yang beberapa tahun ke depan akan melihat juga bangkai tikus, bangkai salamander, bahkan bangkai ular yang telah mati karena dekomposer tidak berfungsi. Jadi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, bangkai-bangkai berserakan di mana saja, dan yang paling parahnya adalah produsen akan kekurangan unsur hara yang dihasilkan oleh bantuan dari dekomposer yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara. Jadi, lingkungan tersebut akan rusak karena dekomposer hilang. Jadi dengan kata lain, di suatu lingkungan harus ada produsen, konsumen satu sampai konsumen puncaknya, dan jangan lupa adanya dekomposer. Satu saja yang mengalami kepunahan ataupun tidak ada di lokasi tersebut akan menyebabkan rusaknya lingkungan tersebut dan ekosistemnya akan terganggu. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ekosistem daratan. Sedangkan ekosistem air, anak-anak bisa lihat di buku bacaan kita ya. Nah, di sini ada padang rumput yang luas, kemudian ada beberapa tanaman tinggi ataupun pepohonan. Nah, ini biasa disebut juga dengan, iya betul sekali, sabana. Nah, anak-anak tahu apa saja hewan yang bisa hidup di sabana? Betul, ada harimau, rusa, zebra, dan lain sebagainya. Terus di sini untuk tumbuhannya ini pun jenisnya sangat terbatas. Kata kuncinya di sini adalah tumbuhannya harus mampu hidup di daerah yang lumayan kering. Kategori lumayan ya, bukan terlalu kering. Kalau terlalu kering kita akan membahas tentang gurun. Oke. Kemudian di lingkungan tersebut keanekaragaman hewannya di sini sangat terbatas ya dibandingkan jika pepohonannya lebih banyak di lingkungannya. Jadi, paparan cahaya matahari di lingkungan tersebut sangat banyak diterima oleh lingkungan tersebut ataupun ekosistem sabana tersebut. Nah, hewan-hewan yang ada di sabana pun harus memiliki kemampuan untuk berkamuflase untuk selamat di lingkungannya. Di sini ada rusa yang berwarna mirip seperti rerumputan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bioma yang memiliki padang rumput yang luas tanpa pepohonan yang biasa disebut juga dengan stepa. Nah, pada lokasi ini ataupun pada ekosistem ini pepohonan sama sekali tidak ada. Maka bagaimana untuk hewan yang ada tinggal di sini? Mereka harus memiliki kemampuan hidup di lingkungan stepa yang tanpa pepohonan ini. Jadi pada umumnya
Hewan yang hidup di stepa ini merupakan hewan yang memiliki bobot tubuh yang tidak terlalu tinggi supaya rerumputan dapat dinikmatinya. Dan jika pun ada predatornya ini akan memanfaatkan rerumputan yang tinggi untuk tempat persembunyiannya dan memiliki kemampuan untuk berkamuflase yang tinggi. Salah satu hewan predator yang ada di sini adalah keberadaan dari harimau maupun singa. Jadi, hewan-hewan yang akan dimangsanya nanti akan memiliki juga kemampuan untuk melewati daerah stepa ini dengan maksimal. Salah satu contohnya adalah memiliki kaki yang begitu ramping dan kemampuan lari yang sangat cepat. Sehingga untuk ketika terjadi kegiatan untuk memangsa makanannya antara si singa dengan hewan mangsanya, akan terjadi proses kejar-kejaran karena lokasi di sini tidak ditemukannya pepohonan dan proses untuk kejar-mengejar mangsa dan dimangsanya itu sangat besar terjadi di sini. Salah satu lokasi stepa di Indonesia adalah di wilayah Tengger Grove.